Halo Bedikers, kalian masih ingat nggak dengan jet tempur Pampir milik TNI? Pesawat jet latih yang digunakan untuk mencetak calon pilot jet tempur yang sebelumnya telah menuntaskan pendidikan terbang menggunakan pesawat latih mula dan latih dasar bermesin piston atau turboprop. Well, pasti ada beberapa dari kalian yang masih mengira bahwa Indonesia pertama kali mendapatkan jet tempur dari Uni Soviet. Sebenarnya anggapan ini cukup berdasar karena Uni Soviet memiliki hubungan yang cukup erat dengan Indonesia pada masa Orde Lama. Namun kalian harus tahu bahwa jet tempur pertama yang dimiliki oleh Indonesia sebenarnya berasal dari negara Inggris loh. Di kali ini kita akan mengulas bersama deretan jet Pampir milik Indonesia. Apa saja itu? Yuk kita simak video berikut. Yang pertama ada pesawat latih jet De Havilland DH115 Pampir. Era jet di lingkungan TNI Angkatan Udara dimulai dengan kedatangan pesawat latih jet DH115 Pampir buatan De Havilland dari Inggris. Didatangkan sebanyak 8 unit dalam keadaan terpecah dan dirakit di Lanut Andir, Bandung yang juga menjadi pangkalannya. Pesawat bernomor registrasi J701 hingga J708 ini awalnya dimasukkan ke dalam Kesatuan Pancargas yang diresmikan pada 20 Februari 1956. Pampir TNI Angkatan Udara ini adalah versi T55 atau dikenal dengan versi T11 sebagai versi ekspor. DH115 sendiri tak dibekali persenjataan. Murni digunakan sebagai pesawat latih lanjut mencetak calon penerbang jet tempur. Di tanah air DH115 hanya beroperasi selama 7 tahun saja. Meski begitu, kehadirannya merupakan suatu lompatan hebat bagi TNI. Karena waktu itu masih segelintir negara yang mengoperasikan pesawat latih jet. Namun pada tahun 1963, seluruh DH115 akhirnya dijual ke India akibat kekurangan suku cadang. Selanjutnya ada Aero CS-102UT. Pesawat ini berjumlah 20 jet latih yang saat itu tiba pada 14 Agustus 1958 di Lanut Kemayoran. Sama seperti DH115 Pampir, jet ini juga memperoleh registrasi dengan kombinasi huruf J, diikuti 3 angka yang dimulai dari J751 hingga J770. CS102 ini dibuat secara lisensi oleh pabrik pesawat Aero Vodokody berdasar pesawat MiG-15 UT buatan Uni Soviet. Pesawat ini dulunya mulai diproduksi di Ceko tahun 1954. MiG-15 sendiri mulai dikembangkan di Uni Soviet tahun 1949 berdasarkan pesawat tempur MiG-15 Vagon. Sesuai dengan bentuk tampilannya yang bantet, NATO menjuluki MiG-15 dengan nama panggilan Midget. Selain dibuat oleh Ceko, MiG-15 juga diproduksi oleh Polandia dengan nama SBLM-1. Tak hanya itu, China juga membuatnya melalui pabrik Shenyang yang menamanya JJ2. Bagi Indonesia sendiri, pembelian jet latih ini jadi pilihan tepat karena digunakan untuk mencetak para pilot yang akan menerbangkan keluarga penumpur rancangan MiG, yakni MiG-17, MiG-19, dan MiG-21. Berikutnya ada Aero L-29 Dolphin. Pesawat ini adalah pesawat yang juga dibuat oleh Aero Vodokody dari Ceko. Sebanyak 18 pesawat didatangkan dan mendapat nomor registrasi A2901 sampai A2918 yang diartikan sebagai Advanced Training. Registrasi ini kelak diganti menjadi LL atau latih lanjut. Al-29 sendiri mulai memperkuat Angkatan Udara pada pertengahan tahun 1965. Al-29 Dolphin dimasukkan ke dalam Skadik 017 Lanut Adi Sucipto Yogyakarta yang mengemban tugas untuk menangani pendidikan penerbang tingkat lanjut. Mengingat landas pacu Lanut Adi Sucipto yang kurang panjang, akhirnya operasional L-29 digeser ke Lanut Iswayu di Madiun. Indonesia terbilang beruntung karena termasuk negara pengguna generasi awal L-29 Dolphin yang pada eranya tergolong jet latih modern. Pesawat ini diperoleh hanya selang 2 tahun sejak produksi massal pada 1963. Total sebanyak 3.500 unit L-29 Dolphin dibuat dan mulai dikirimkan ke pengguna mulai tahun 1963 hingga 1974.
Pesawat ini sekaligus langsung menjadi pesawat latih lanjut standar negara yang tergabung dalam Pakta Warsawa. Next, ada pesawat Lockheed T-33A T-Bird. Pesawat yang mempunyai julukan burung besi ini adalah buatan Lockheed yang didatangkan ke tanah air sebagai bagian program bantuan dari Amerika Serikat. Untuk jumlahnya sendiri, ada 19 pesawat T-33A T-Bird diterbangkan langsung dari pangkalan Amerika Serikat yang berada di Subic, Filipina. Pesawat diterbangkan dalam 4 gelombang mulai April hingga Juni 1973. Data sebagai jet latih, seluruh T-33A awalnya tak dilengkapi persenjataan apapun karena harus berperan sebagai pesawat tempur sergap. Akhirnya beberapa pesawat T-33A dimodifikasi oleh Dislit Bangau untuk dipersenjatai dengan sepasang senapan mesin kaliber 12,7 mm. Di hidungnya dan di sayapnya bisa dikantungi sebuah tabung peluncur roket FFAR 2,75 inci atau bom seberat 50 kg. Sedangkan sebagian T-33A lainnya yang tak bersenjata tetap berperan menjadi jet latih lanjut. Lanjut ada pesawat Hawk Mk-53 buatan Boeing dari Inggris. Diranya Hawk Mk-53 adalah jet latih lanjut modern yang terkenal memiliki handling yang nyaman serta lincah bermanuver. Tak heran bila Hawk Mk-53 dulunya juga digunakan sebagai pesawat aerobatik. Gelombang pertama pesawat ini mendarat di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta, 29 September 1980 sebanyak 2 unit. Total Indonesia membeli 20 unit Hawk Mk-53 yang diregistrasi dengan kode LL mulai dari LL5301 sampai LL5320 dan dimasukkan ke Skadik 103. Karena memiliki kemampuan serang darat ringan, membuat pesawat ini pernah dimasukkan ke dalam Squadron 15. Pesawat Hawk juga pernah digunakan oleh tim aerobatik Spirit 85 yang tampil perdana pada HUT ABRI 1985. Kemudian tergabung dalam Jupiter Aerobatic Team tahun 1997 dan Jupiter Blue 2001. Setelah Hawk Mk-53, ternyata Hawk mempunyai versi lanjutan, yakni Hawk 109 BAE. Pada masanya, pesawat ini terdiri dari 34 Hawk 209 bertempat duduk tunggal yang didapuk sebagai jet tempur atau serang ringan dan 8 Hawk 109 versi bertempat duduk tandem. Hawk 109 tergolong sebagai jet yang dapat digunakan untuk menempa calon penerbang tempur sebelum menjadi pilot tempur solo, serta bisa dijadikan sebagai jet tempur atau serang. Untuk itu, Hawk 109 juga dapat dipersenjatai dengan beragam pilihan seperti roket, bom, hingga rudal. Jet ringan Hawk 209 dan Hawk 109 mulai berdatangan ke tanah air sebelum Indonesia dilandai badai krisis moneter. Gelombang pertama hadir tahun 1996 dan kedatangan sisanya sempat tertunda hingga baru lengkap tahun 1999. Hingga saat ini pesawat yang mempunyai panjang 12 meter dan rentang sayap dengan rudal 9,9 meter ini masih aktif digunakan oleh TNI dan rencananya akan digunakan hingga tahun 2026 sampai usia pakainya mencapai 30 tahun. Jet latih terakhir dan tercanggih dimiliki TNI Angkatan Udara adalah KAI T-5TI Golden Eagle. Seperti halnya Hawk 109, pesawat berjuluk Golden Eagle ini juga tergolong sebagai pesawat Lead-in Fighter Trainer. Jet latih buatan negeri ginseng ini didatangkan untuk menggantikan posisi BAE Hawk Mk-53 yang sudah tak lagi terbang sejak 2011. Senilai 400 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 5,8 triliun rupiah. Untuk 16 pesawat menjadi kontrak pembelian antara Kemhan RI dengan KAI ditandatangani pada Mei 2011 saat itu. KAI T-50I mulai berdatangan ke tanah air pada September 2013 dan lengkap satu skadron hingga diserah terimakan pada 13 Februari 2014 di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Sebanyak 8 T-50I dilebur dengan warna loreng hijau ala F-16. Sementara 8 lainnya mengenakan seragam biru kuning yang mengingatkan pada tampilan tim aerobatik elang biru TNI AU yang menggunakan jet tempur F-16. Namun T-50I yang terbilang masih anyar pernah mengalami musibah pada 20 Desember 2015.
Musibah terjadi saat berlangsungnya Jogja Air Show di Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta. Jet bernomor registrasi TT5007 jatuh saat melakukan atraksi udara Solo. Pesawat kehilangan kendali saat bermanuver pada ketinggian rendah. Itulah tadi 7 pesawat jet vampir milik Indonesia yang pernah jaya di masanya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian dan jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatannya.